Halo sahabat Gem, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak itu gulai kuning ikan tenggiri bumbu padang. Nah, tentunya bahan yang akan saya gunakan yaitu ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini memiliki rasanya yang enak banget dengan saya masak menggunakan gulai resep bumbu padang ini sangat sempurna rasanya, jadi enak, nikmat, sedapnya tuh sempurna banget. Baik, tentunya bahan yang akan saya gunakan dapat dilihat seperti ini, yaitu ikan tenggiri. Untuk ikan tenggiri saya membeli kurang lebih 400 gram. Ini sudah dibuang pada saat membelinya di pasar, kotorannya ya, kotorannya sama insangnya gitu. Ini untuk ikan tenggiri, kita potong saja sesuai selera. Oke, di sini kita potong saja. Baik. Kok jadi ini ya? Saya tuh bingung mau potong berapa gitu ya. Intinya kita potong sesuai selera saja. Oke, saya potong seperti ini saja. Satu, dua, menjadi 4 bagian saja kalau saya potong. Oke, seperti ini. Kalau masalah potongan itu sesuai selera saja. Kalau ingin dipotong 2, silahkan gitu ya. Atau dipotong 3 bagian, silahkan juga. Saya di sini sengaja memang menggunakan ikan tenggiri, jadi rasanya tuh enak, nikmat, sedap. Baik, nah ini untuk ikan tenggiri sudah saya potong-potong menjadi 4 bagian. Oke, seperti ini. Nah, untuk ikan tenggirinya tentunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Adapun bahan bumbu apa saja yang akan saya gunakan untuk membuat masakan gulai ini enak nih, sedap. Ini dia bahan bumbu yang akan saya gunakan. Oke, sahabat ragam. Nah, ini untuk bahan bumbunya, perhatikan ya. Baik, dapat dilihat di sini. Saya pertama akan menyiapkan bahan bumbu yang kita haluskan. Nah, di sini bahan yang akan kita haluskan yaitu bawang merah sebanyak 30 gram, lalu bawang putih 2 buah. Di sini sedikit jahe setengah sentimeter ya, dan tipis sedikit saja. Lalu ini saya menggunakan kunyit tua sebanyak 2 cm kurang lebih. Lalu di sini saya menggunakan cabai rawit hijau sebanyak 10 gram. Nah, kita siap ini haluskan, ini bahan yang kita haluskan. Oke. Nah, seperti ini. Untuk bawang putihnya kita iris potong-potong saja gitu. Nah, seperti ini. Oke, bawang putih, lalu jahe juga kita potong-potong saja. Ini agar pada saat di blender sempurna dia halus ya, seperti ini. Oke, nah begitu juga dengan kunyit ya, kunyitnya kita potong-potong gitu, kita iris kecil-kecil seperti ini agar kunyitnya juga pada saat kita blender, kita giling gitu ya, halus gitu. Nah, ini kita gunakan kunyit yang tua ya. Oke, kalau kunyit yang tua itu warnanya lebih terang gitu, seperti ini. Nah, oke. Tapi kalau tidak ada kunyit tua, kunyit muda juga tidak masalah lah. Kalau ada kunyit tua itu lebih baik ya, lebih bagus kalau menurut saya. Selanjutnya kita masukkan yaitu cabai rawit. Untuk cabai rawit ini saya hanya menggunakan 10 gram saja. Kalau kalian ingin lebih pedas silahkan tambah lagi untuk cabai rawit yang dihaluskan ini ya. Baik, saya akan haluskan. Baik sahabat ragam, nah ini untuk bahan bumbu yang sudah saya haluskan, kita blender. Oke, kita sisihkan, ini bahan yang dihaluskan. Selanjutnya ini ada bahan-bahan yang tidak kita haluskan. Nah, ini untuk menyempurnakan rasa. Di sini kita akan menggunakan yaitu 3 lembar daun salam, lalu 5 lembar daun jeruk purut, ini yang ukuran kecil-kecil.
Selanjutnya 1 lembar daun kunyit. Oke, ini daun kunyit. Lalu kita ikat simpul. Selanjutnya di sini saya menggunakan lengkuas. Ini lengkuasnya kita geprek saja. Selanjutnya 1 batang serai kita geprek. Di sini saya menggunakan 20 gram cabai rawit hijau. Nah, ini kita cemplungin saja, tidak kita haluskan. Kalau kalian makannya ingin lebih pedas, misalkan di rumah itu kan ada yang suka pedas, ada suka yang tidak terlalu pedas. Tadi kan yang bumbu yang dihaluskan ini ada cabai rawitnya hanya 10 gram saja. Kalau kalian ingin lebih pedas, jadi ini dimasukkan, dicemplungkan. Nah, bisa dimakan bulat-bulat gini ya. Oke. Selanjutnya di sini saya menggunakan tomat hijau. Ini tomat hijau yang ukuran kecil-kecil sebanyak 6 buah. Selanjutnya di sini untuk makin sempurna aroma dan rasanya, cita rasanya itu memiliki cita rasa yang enak, nikmat, sedap dan khas banget. Kita di sini menggunakan yaitu daun ruku-ruku. Ini saya perlihatkan daun ruku-ruku. Dia mirip daun kemangi tapi bukan daun kemangi ya. Dia lebih keras dari daun kemangi dan rasa aromanya itu memiliki cita rasa yang khas banget. Jadi masakannya tuh sempurna. Memiliki aroma yang berbeda gitu, khas banget gitu ya kalau kita menggunakan daun ruku-ruku. Oke, nah ini untuk serai akan saya geprek, begitu juga dengan lengkuasnya kita geprek terlebih dahulu. Nah, ini sahabat ragam untuk lengkuas dan serai sudah saya geprek. Selanjutnya untuk tomat hijau ini saya belah dua saja. Karena kan ukurannya kecil ya, kita belah dua saja ini. Oke, seperti ini. Nah, oke. Kalau masalah potongannya mungkin kalian ingin dipotong menjadi 3 bagian, silahkan. Kalau saya dipotong menjadi 2 bagian saja. Seperti ini. Oke, tinggal satu lagi ya. Nah, ini sudah saya potong-potong untuk tomat dan untuk bahan lainnya juga sudah siap kita geprek ya, lengkuas dan serai. Pada masakan ini, sahabat ragam, makin sempurna lagi. Di sini saya menggunakan yaitu tentunya bumbu kaldu rasa daging ayam 1 sendok makan, lalu garam halus sebanyak 1 sendok makan, gula pasir setengah sendok makan. Kalau kalian tidak suka gula pasir, tanpa gula pasir juga silahkan. Nah, ini saya menggunakan yaitu 1 sendok bubuk ketumbar. Oke, ini ketumbar halus. Sekarang juga saya akan menggunakan pada masakan ini yaitu sebanyak setengah kilogram santan kelapa kental. Kalau kalian ingin 1 kilo silahkan. Oke, kita akan ke tahap memasak. Bagaimana saya akan membuat masakan ini enak, nikmat, sedap. Ikuti saya ya. Oke. Nah, sahabat ragam, ini siap kita ke kompor. Lalu kita siapkan wajan ya. Ini langsung saja kita cemplungkan atau kita masukkan bahan bumbu yang kita blender. Lalu di sini juga langsung kita masukkan yaitu daun kunyit yang kita ikat simpul. Selanjutnya ini daun salam yang sudah saya siapkan. Lalu ini kita masukkan daun jeruk purut. Selanjutnya di sini kita masukkan yaitu lengkuas yang kita geprek. Lalu serai yang kita geprek. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan yaitu santan kelapa kental. Oke, nah ini kita masukkan. Lalu saya juga tambahkan air. Oke. Nah, ini untuk air saya hanya menambahkan sebanyak setengah liter. Lalu saya nyalakan kompor. Nah, di sini kita gunakan api sedang. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya tetap kita aduk-aduk ya. Ini apinya api sedang saja.
Lalu kita aduk-aduk hingga santannya ini mendidih. Oke, jangan sampai pecah. Jadi kalian untuk masak masakan ini, jadi rasa kuahnya itu benar-benar enak, nikmat, sedap. Caranya kita tampi-tampi, biasanya kalau di kampung nyebutnya ya, atau diaduk-aduk seperti ini. Nah, diangkat-angkat gitu atau diaduk gitu hingga santannya mendidih. Ingat, jadi jangan males untuk aduk-aduk seperti ini untuk menghasilkan cita rasa yang sempurna, rasanya enak, nikmat, sedap. Oke, siap, saya akan terus untuk aduk-aduk. Nah, sahabat ragam, ini untuk santannya sudah mendidih ya. Setelah mendidih, saya matikan kompor. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan yaitu ikan yang sudah kita potong-potong tadi ya. Oke. Nah, ini langsung kita masukkan. Posisinya apinya dimatikan ya, agar santannya tidak pecah. Oke, satu lagi ini saya masukkan. Nah, selanjutnya setelah ikan tenggiri kita masukkan, lalu di sini kita masukkan ini yaitu cabai rawit hijau, kita cemplungin ya, yang kita pisahkan tadi. Selanjutnya kita masukkan yaitu irisan tomat hijau. Oke, kita masukkan juga. Nah, lalu di sini kita masukkan bubuk ketumbar dan bahan bumbu yang sudah saya siapkan yaitu garam halus, bumbu kaldu rasa daging ayam, dan gula pasir. Ini yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke, nah ini kita langsung masukkan. Nah, oke. Selanjutnya kita nyalakan lagi kompor. Baik. Nah, ini kita masak lagi hingga santannya mendidih kembali ya. Ini biasanya sebentar saja, tetap kita aduk-aduk. Catatannya pokoknya jangan sampai santannya pecah, kita masak ini ikannya matang. Oke, tetap kita tampi-tampi seperti ini. Kita masak untuk ikannya matang. Baik, tetap diaduk-aduk, jangan malas mengaduk. Oke, seperti ini tetap lakukan. Oke, di dalam hidup ini memang tidak boleh ada yang males ya, kalau ingin sukses. Termasuk kalian untuk aduk-aduk ini juga santannya agar menghasilkan cita rasa yang enak, nikmat, sedap. Tetap rajin diaduk-aduk. Oke. Oke, sahabat ragam. Nah, ini untuk ikan tenggirinya sudah matang ya. Langsung juga segera kita matikan kompor. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan yaitu daun ruku-ruku yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Nah, cukup seperti ini saja. Baik, tentunya kita akan siapkan. Kalau kalian daun ruku-rukunya ingin dimasak lebih mendidih lagi gitu ya, dimasak lagi tidak masalah. Kalau saya cukup segini aja, seperti ini saja. Nah, oke, karena kan ini kuahnya juga sudah panas, jadi tidak perlu dididihkan lagi. Kalau kalian ingin dididihkan dengan daun ruku-ruku juga silahkan. Baik, sekarang saya akan letakkan di wadah tempat saji. Ini siap kita santap. Baik, nah lihat nih, kuahnya mantap banget, santannya tidak pecah ya. Oke, kita gunakan mangkuk karena kan kita makannya ini juga pakai kuahnya gitu. Nah, ini mantap banget, tentunya kita gunakan mangkuk. Siap kita konsumsi bersama keluarga.
Wow, rasanya enak, nikmat, sedap. Sahabat ragam, cara memasak gulai kuning ikan tenggiri bumbu Padang sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Ini rasanya enak, nikmat, sedap. Baiklah, sahabat ragam, di mana saja berada, selamat mencoba.